Coba dicek nih ya di grup chat ini ada notif nih, katanya kita besok bakal ada tes materi perilaku organisasi nih. Oh iya, itu materinya apa aja ya? Di sini sih ketulisnya dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ya. Ya, jadi kalau itu bahasnya tentang persepsi sosial, nilai, sikap, motivasi, sama kepuasan kerja dong. Aduh, gimana nih? Mana aku nggak nyatet materi. Gak apa-apa Lan, kita kan bisa bantu. Kalau begitu, coba jelasin dong yang dari pertama itu. Oke Lan, jadi yang pertama itu ada persepsi itu proses menyeleksi informasi yang diterima dari seseorang. Nah, persepsi ini ada faktor-faktornya. Salah satunya itu ada intensitas, frekuensi, ukuran, dan keberlawanan. Terus, bedanya sama persepsi sosial apa? Bedanya sama persepsi sosial itu lebih ke bagaimana cara seseorang itu memahami, menilai, atau membentuk kesan terhadap orang lain. Nah, contohnya saat melihat seseorang tersenyum, kita mungkin menilai bahwa orang itu sedang bahagia atau ramah. Jadi, persepsi sosial membantu kita memahami orang lain dan situasi sosial di sekitar kita dengan cara yang sederhana dan berdasarkan pengalaman serta penilaian pribadi. Terus, kalau nilai sama sikap, itu apa? Kalau nilai itu keyakinan yang dipegang oleh masyarakat yang dijunjung tinggi dan dipegang juga oleh masyarakat tersebut. Kalau sikap, pernyataan mengenai objek, orang, atau peristiwa yang direspon secara positif atau negatif. Paham. Terus tadi yang terakhir apa ya? Jadi motivasi. Nah, motivasi itu merupakan kekuatan dalam diri individu yang akan menunjukkan tingkat usaha, arah, dan kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, di motivasi ini tuh ada beberapa teori, tapi di sini tuh aku nyebutin dari teorinya Maslow. Nah, Maslow sendiri itu menyebutkan bahwa ada 5 tingkat hierarki, yaitu yang pertama ada fisiologis, yaitu tentang rasa lapar, sandang, dan pangan. Terus yang kedua ada keamanan, yaitu keselamatan dan perlindungan. Yang ketiga itu sosial, seperti kasih sayang, rasa memiliki, diterima, dan persahabatan. Terus yang keempat tuh penghargaan, itu seperti prestasi dan harga diri. Dan yang kelima itu tentang aktualisasi diri, yaitu tentang memaksimalkan potensi diri. Jadi yang terakhir itu ada kepuasan kerja, yaitu suatu sikap umum di mana seorang individu terhadap pekerjaannya. Faktor pendorong kepuasan kerja itu yang pertama ada kerja yang secara mental itu menantang, artinya itu tidak melakukan dan memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengasah skill. Yang kedua ada ganjaran yang pantas, di mana ada tunjangan, terus gajinya itu worth it. Yang ketiga ada kondisi kerja yang mendukung. Yang kelima dan terakhir itu ada kesesuaian antar kepribadian dan pekerjaan. Lalu ketidakpuasan karyawan itu bisa dinyatakan dengan cara exit atau diungkapkan dengan meninggalkan organisasi, diungkapkan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Contohnya itu ada saran perbaikan. Yang ketiga ada kesetiaan, diungkapkan secara pasti tapi optimis menunggu baiknya kondisi. Dan yang terakhir itu pengabaian, dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk seperti datang terlambat sama malas kerja. Jadi mungkin itu aja sih dari kepuasan kerja. Oh gitu ya, oke deh. Udah aku catat materinya semua. Makasih ya Rea. Ya wes, Makasih. ya kalau kayak gini mending kita udah aja ya sebenarnya buat belajar besok. Oke. Oke. Suatu